Oke, kalau nggak 4 orang, sebutkan siapa. Saya bisa menyebutkan kok 4 orang itu siapa. Clear, 4 orang dan 3 kru. Pilot, co-pilot, kemudian 1 kru pesawat, kemudian ada Kaisang Pangarep, kemudian ada Erina Gudono, kemudian kakaknya Erina namanya juga Sofia Gudono. Satu lagi adalah ADC, cewek, ya, Prameswari belakangnya namanya, ya, itu saya spill aja. Itu ada clear. Oh, enggak, kita buka aja, biarkan pemirsa iNews dan seluruh masyarakat Indonesia melihat siapa yang bohong dalam hal ini. Ya, gitu clear banget data saya. Dan itu siap untuk kemudian tinggal nanti kalau KPK itu ngolah atau enggak, terserah. Yang jelas tidak ada nama si Gang Y ya ikut. Pemilih saya tidak ikut. Kalau pemilih tidak ikut atau seseorang yang mau dikorbankan, ya saya dengar nih skenario-nya ada seseorang mau dikorbankan inisialnya Y. Inisialnya Y itu Yudi ya yang mau berbahan ya. Nama lengkapnya saya tahu siapa ya. Itu mau seolah-olah dia adalah pemilik pesawat itu. Ini orang Indonesia sudah tahu semua, Mas. Yudi itu siapa? Gitu. Terjadi perdebatan panas antara pakar telematika Roy Suryo dengan kuasa hukum Kaisang Pangarep, Nasrullah. Awalnya Roy Suryo membeberkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun nyatanya tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staf. Lebih lanjut, terungkap soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Juga tidak ada pasukan pengaman presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Ironisnya, nebeng bisa saja menjadi gratifikasi tergantung bagaimana konteksnya. Apakah nebeng yang dimaksud itu meminta ditawari atau direncanakan atau tidak? Salah. Saya ingin bertanya, ini maksudnya apa nih? Ada seseorang berinisial Y yang diduga akan dikorbankan. Ini maksudnya seperti apa? Ya, Nasrullah juga tahu lah. Kemarin juga tahu Kaisang menjawab tuh nanti bukan Kaisang. PK menjawab dia pemilik pesawat itu adalah Y. Enggak. Pemilik pesawat itu asli sebenarnya adalah Gang Y. Gang Y adalah CEO dari perusahaan namanya Sea Limited Corporation, adanya di Singapura. Dan ini terkonfirmasi oleh KPK Singapura. Sudah proses, sudah dilihatkan di sana. Dan adalah pemilik holding Sea Limited ini itu dari Shopee, Garena, holding di Free. Semua itu ada hubungan bisnis dengan wali kota Geraka Pak Anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep belum lepas dari perhatian terkait dengan aktivitasnya yang menggunakan private jet atau jet pribadi. Pemicunya, saat Kaisang dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat pakai private jet, satu persatu tabir private jet yang dipakai Kaisang Erina mulai terkuak. Kini, muncul video yang menampilkan Kaisang Erina memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video yang dibagikan, tampak private jet itu landing diduga di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Terpampang jelas style number pesawat N588 SE dari video itu. Di sana juga terlihat Kaisang dan diduga bersama Erina turun dari pesawat. Perempuan yang menggunakan masker itu langsung menuju ke mobil Toyota Alphard hitam yang sudah menunggu di sisi apron. Ia tampak menggunakan baju lengan panjang putih dan rok hitam serta sepatu putih. Sedangkan Kaisang menggunakan baju serba hitam. Ada 2 orang yang menyambutnya begitu turun dari pesawat. Belum diketahui kapan video itu diambil. Diduga itu video lama, sebab perut perempuan diduga Erina tidak terlihat seperti orang yang sedang hamil. Padahal saat ini Erina sedang hamil 7 bulan. Terserah Pak Roy mau berpendapat apa, yang jelas yang punya kewenangan untuk menerima laporan ini kan KPK dan kami sampaikan ke sana. Ya kan? Terserah, kalau mau punya data ya silakan sampaikan sendiri, nanti kita lihat kebenarannya kan. Karena kan nanti KPK akan melakukan pemeriksaan dan pasti akan disampaikan setelah pendalaman itu. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, baru saja kita telah mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Tentu ada penyampaian dari Bung Roy Suryo dan kemudian ada dari tim ya, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo, yaitu mengenai tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang tak kunjung selesai. Nah, jelas kita tahu bahwa ini hampir setiap tahun gitu ya, selalu diungkit dan dipersoalkan dan juga diperdebatkan. Nah, tuduhan ini menurut saya sangat serius juga ya, meskipun memang sudah ada klarifikasi dari UGM ya, Universitas Gadjah Mada, terkait Pak Jokowi memang pernah atau
alumni kampus tersebut gitu ya, sudah ada klarifikasinya. Dan jurusan kehutanan ya. Dan kemudian ada yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi kabur katanya gitu ya. Saya nggak tahu ini bahasa kasarnya juga nih menurut saya ya. Kabur karena hari ini ya atau kemarin lah ya gitu ya, bahwa sidangnya telah dimulai padahal Pak Jokowi sedang menghadiri acara pemakaman ya Paus Fransiskus di Vatikan kalau nggak salah ya. Tapi bagaimana info lebih lanjutnya, saya akan coba mengutip dari Tempo ya. Masalah keaslian ijazah Jokowi digugat lagi. Kali ini, gugatan diajukan seorang pengacara bernama Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta tentang keaslian ijazah SMA mantan wali kota Solo itu. Ini ijazah SMA juga nih. Sidang perdana gugatan itu digelar Kamis 24 April 2025. Penggugat didampingi tim kuasa hukumnya yang mengatasnamakan diri kelompok tim ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Dalam gugatan itu, selain Jokowi ada 3 tergugat lainnya, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu yang ada di Solo, SMA Negeri 6 Solo, serta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya. Namun di luar kabar gugatan itu, yang menarik adalah salah satu pengacara yang mendampingi penggugat yakni Jainal Mustafa menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen di Kepolisian Resort Sukoharjo. Ia pun mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufik. Langkah ini saya ambil agar tidak mengganggu teman-teman yang sedang berjuang di Pengadilan Negeri Solo dan agar saya bisa konsentrasi ke kasus yang sedang saya hadapi. Dengan tanda kutip ya, ujar Jainal di PN Solo Kamis 24 April 2025 usai sidang perdana gugatan ijazah palsu. Jainal membenarkan status tersangkanya namun enggan merinci kasus yang menjeratnya. Ia hanya menyebut perkara itu bermula pada 2023. Dengan tanda kutip, saya sudah pakai penasihat hukum, nanti mereka yang akan memberi keterangan katanya. Kepala Polres Sukoharjo, Ajun Komisaris Besar Anggaito Hadi Prabowo mengatakan Jainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa atau NIM dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Anton Wijanarko untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSAL. Pelapor atas nama Asri Purnawanti kata Anggaito. Dari hasil gelar perkara terdapat alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan ahli yang menggugat dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, ujar Anggaito. Ini bukan gugatan pertama ya. Gugatan atas dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi sebelumnya telah digelar sebanyak 3 kali, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, semuanya ditolak. Berarti sudah 3 kali ya, kenapa lagi diperkarakan lagi ya? Nah kemudian yang pertama, gugatan dilakukan Bambang Trimulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Namun tidak berselang lama gugatan itu dicabut lagi ya. Lalu kemudian Bambang Trimulyono kembali menggugat keaslian ijazah Jokowi di PN Jakarta Pusat pada 2023. Jadi udah hampir tiap tahun ya, 2022, 2023 juga. Nah kemudian sementara gugatannya ditolak juga nih, Bambang Trimulyono malah dipenjara dalam perkara yang masih ada kaitannya dengan ijazah Jokowi. Oh, dipenjara ya. Pada 2016, Pengadilan Blora Jawa Tengah menghukum Bambang 3 tahun penjara karena ujaran kebencian yang ditulis dalam buku berjudul Jokowi Undercover. Setelah bebas, ia menggugat keaslian ijazah Jokowi di PN Jakarta Pusat pada 2022 dan 2023. Namun gugatan terakhir ditolak juga, udah berkali-kali ditolak ya. Kemudian ia kemudian berurusan dengan pihak berwajib setelah menjadi narasumber di acara podcast Sugi Nur Raharja di channel YouTube Gus Nur 13. Mereka membahas soal jasa Jokowi yang oleh Bambang disebut palsu.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuk Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur pada Maret 2023. Keduanya didakwa menyebarkan berita bohong terkait jasa Jokowi. Kasus ini bermula dari Bambang Trimulyono memang itu ya. Oke. Tapi kalau saya lihat tadi ada berita-berita Pak Jokowi malah tidak hadir ya pada sidang itu ya. Coba kita cek lagi deh. Ini saya coba baca teman-teman ya. Ini saya menarik nih. Saya menarik bukan persoalan ijazah asli atau enggaknya gitu ya. Saya ingin mencari tahu kebenarannya dulu nih. Ini dari demokrasi ya .id. Gugatan ijazah palsu berlanjut ke proses mediasi. Jokowi akan hadir dan tunjukkan ijazah. Oh, coba kita lihat nih. Sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. Ini PN Kota Solo ya, telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Adi Sulistiono sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto bilang mediator akan hadir sesuai perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Hasil sidang perdana gugatan terkait jasa Presiden ke-7 Jokowi di Pengadilan Negeri Kota Solo menyepakati akan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkara. Gugatan yang dipersoalkan jasa SMA Jokowi itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo Muhammad Taufik. Melalui proses mediasi, penggugat berharap para tergugat termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan. Oke. Mungkin ini sekilas gitu ya. Bukan terkait apanya gitu, tapi mungkin ini digugat berkali-kali karena mereka ingin melihat keaslian ijazahnya gitu ya. Dibawakan ijazah aslinya pada proses sidang pengadilan. Gitu ya, mungkin ada uji forensik atau uji lab atau apa gitu ya, dengan ahli-ahli pakar-pakar tertentu yang memang bisa ya mengetahui itu ya, mengujinya gitu ya. Itu mungkin yang diharapkan gitu ya, yang penggugat harapkan soal tuduhan ini gitu. Kemudian sementara kuasa hukum tergugat Presiden RI ke-7 Joko Widodo YB Irfan akan mendiskusikan gugatan pada Jokowi sebelum mediasi. Iya, bisa seperti itu ya. Mediasi antara penggugat dan tergugat perkara ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan digelar pada 30 April. Oh, ini akan digelar besok ya, 30 April 2025, teman-teman. Kita cobalah lihat ya tanggal 30. Kalau nggak salah hari ini ya. Saya tadi cek di Google hari ini per tanggal 28 ya. Mulai sidangnya atau bagaimana ini? 24 ya. Tanggal 24, 26 atau tanggal berapa gitu ya. Tapi saya sih ingin sekali sih ya melihat keasliannya ya. Bukan kita nggak percaya, tapi penasaran aja gitu ya. Kok ini sampai berulang-ulang kali, sudah 3 kali ditolak, bahkan PT UN sekalipun menolak gitu ya, menolak gugatannya, dan sekaligus pernah ada kuasa hukumnya mencabut gugatannya lagi, dan bahkan pernah ada korban yang dipenjara gitu ya. Tapi kenapa masih digugat gitu ya? Ini penasaran juga nih ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja lah. Ada pendapat lain nanti boleh silahkan sampaikan juga di komentar ini. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.